Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, isi cerita paragraf yang pertama. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Isi cerita paragraf yang kedua. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Isi cerita pada paragraf yang ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan isi cerita pada paragraf yang keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia. Lalu ceritakanlah kepada temanmu. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Nah, yang nomor 1, kira-kira yang mana ya? Iya, yang gambar kedua ya, gambar orang berjalan. Kemudian yang kedua, gambar orang naik kuda. Gambar yang ketiga adalah delman. Gambar yang keempat mobil, dan gambar yang kelima tentu saja pesawat terbang. Jadi pada zaman dahulu manusia bepergian ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan moda transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Selanjutnya manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi manusia antara lain kuda, unta, sapi, dan keledai. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Sebelum mengenal mesin, apalagi bahan bakar, manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Salah satu contohnya adalah delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Mobil dapat bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan delman. Mobil digerakkan oleh mesin dan bahan bakar. Setelah mengenal mobil, manusia masih membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibanding mobil, yaitu pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat bepergian lebih jauh. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil?
Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan adalah pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas. Bisa bekas kotak sepatu atau yang seukuran. Kemudian 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, dan lem. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong garis pintu seperti pada gambar. Kemudian yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi hingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. 6. Potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan. Lalu tempel bagian kaca depan. 7. Kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam, sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Nah, amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan: 1. Memotong kardus. 2. Memotong kertas dan menempelkan. 3. Melipat kardus bagian belakang. 4. Membuat pola pintu mobil. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikutilah langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Iya, ada bangun datar persegi panjang. Perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm sama dengan 60 cm. Nah, panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Amati bangun datar berikut. Coba hitung berapa kelilingnya. Nah, bangun datar yang pertama adalah persegi panjang. Kelilingnya 15 cm ditambah 8 cm ditambah 15 cm ditambah 8 cm sama dengan 46 cm. Jadi keliling bangun A adalah 46 cm. Kemudian bangun datar yang B. Kita hitung kelilingnya ya. 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm sama dengan 35 cm. Jadi keliling bangun datar B adalah 35 cm. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya.